Halo, assalamualaikum. Dengan Ardi di sini, kembali lagi dengan video saya. Kali ini agak berbeda pembahasan kita. Jadi saya ingin membahas sesuatu yang kemarin mungkin agak rame begitu ya, di dunia kesehatan, yang ya semoga ini tidak terlambat gitu ya. Apa yang ingin saya bahas? Saya ingin membahas tentang Echinacea. Echinacea ada beberapa produk gitu ya, yang warnanya ungu-ungu itu. Ya. Echinacea ini benar tidak ya memiliki efek terhadap imunitas kita, dapat memberikan peningkatan imun kepada manusia. Padahal statusnya, kalau misal kalian bisa lihat di kemasannya, statusnya adalah suplemen suplemen makanan gitu ya. Artinya dia bukan obat, bukan berstatus obat herbal, bukan berstatus obat herbal terstandar, apalagi fitofarmaka. Nah, sebelum kita membicarakan sampai ke sana, bahwa Echinacea ini adalah produk yang cukup sering digunakan ya. Namun sebenarnya mungkin masih ada yang mempertanyakan bahwa efektifnya digunakan sebelum terjadi flu atau terjadi flu ya, biasanya orang-orang menggunakan flu, atau pada saat terjadinya flu. Ya, ada dua pertanyaan yang mungkin orang menjadi bingung. Kapan digunakannya? Saat sebelum flu atau setelah atau pas saat kejadian flu? Nah, ini akan kita bahas nanti di bawah. Ya, pertama-tama saya akan memperkenalkan dulu bahwa Echinacea ini adalah tanaman ya. Tanaman yang berasal dari Amerika Utara. Nah, uniknya yang digunakan pada tanaman ini adalah akarnya. Jadi akar, ya, bukan daun, bunga atau yang lain. Nah, ada tiga spesies yang bisa digunakan, yaitu yang pertama Echinacea purpurea, Echinacea augustifolia, dan yang terakhir adalah Echinacea pallida. Nah, ada tiga tanaman tersebut. Nah, Echinacea sendiri ini termasuk tanaman dengan family. Ini family itu artinya keluarga ya, masih satu keluarga, dengan keluarga Asteraceae. Ya, keluarganya keluarga Asteraceae. Ya, termasuk di dalamnya itu ada bunga matahari atau bahkan kangkung gitu ya. Tapi kembali lagi, tidak bisa, walaupun satu family, tidak bisa kita klaim bahwa dia mempunyai efektivitas yang sama terhadap imunitas gitu ya. Nah, jadi awal adanya tanaman ini sebenarnya sejarahnya adalah digunakan bunganya, karena bunganya cukup cantik, berwarna ungu, warna merah muda begitu ya. Jadi bunganya banyak digunakan untuk hiasan gitu ya. Nah, cukup cukup cantik bunganya ya, mirip bunga krisan mungkin ya, tapi ini jauh lebih bonggolnya ada gitu di tengah-tengahnya. Mungkin bisa searching sendiri di Google gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang paling besar adalah tadi itu ya, apakah benar bahwa ini kan suplemen makanan gitu ya, kok bisa diklaim sebagai meningkatkan imunitas atau imunostimulan ya. Kalau di Indonesia sendiri, ini kan dia herbal sebenarnya. Di Indonesia sendiri mengenal ada 3 tingkatan herbal ya, yang diproduksi industri ya, bukan yang ada di pasaran. Artinya bukan yang ada di jamu gendong atau jamu yang ada di pinggir jalan gitu ya, itu industrinya sendiri. Tapi di Indonesia mempunyai 3 regulasi. Ada yang pertama adalah dalam bentuk jamu, labelnya jamu. Jamu ini digunakan secara empiris, tapi kemudian sudah diproses dengan industri, kemudian dijual. Kemudian yang kedua, labelnya adalah obat herbal terstandar. Artinya ini sudah terstandar ekstraknya, sampai juga dia sudah diuji kepada preklinik, atau preklinik ini artinya sudah diuji kepada hewan ya. Kemudian yang terakhir ada fitofarmaka. Nah, fitofarmaka ini adalah sudah diuji kepada manusia, baik manusia sakit maupun manusia sehat ya. Artinya dia sudah terbukti secara klinis atau sudah terbukti bahwa memiliki efek terhadap suatu penyakit gitu, atau suatu yang diinginkan. Nah, sedangkan Echinacea sendiri, kalau misalnya kalian lihat, itu hanya berlabelkan suplemen makanan gitu ya. Terus apa iya suplemen makanan itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Apa benar terbukti atau hanya jangan-jangan hanya klaim sepihak begitu ya? Tuh. Jadi sebenarnya
kalau dari beberapa penelitian yang pernah saya baca, ini dia membagi bahwa ada dua, ya, penggunaan echinacea untuk pencegahan dan penggunaan echinacea untuk pengobatan. Artinya dia melihat orang-orang yang menggunakan echinacea itu dalam 1 tahun berapa kali terkena flu, ya kan? Misal kalau seperti saya terkena flu 1 tahun itu sekitar 5-7 kali misalnya, ya. Dengan menggunakan echinacea saya hanya terkena 3-4 kali, misal seperti itu, ya. Kita lihat nanti hasil penelitiannya. Dan kemudian kalau saya biasanya flu itu sekitar 7 hari, nah ini hanya terjadi dalam 3 hari saja sudah sembuh gitu. Nah itu misalnya seperti itu peningkatan artinya. Nah hasil penelitian ini memperlihatkan dari berbagai macam peneliti begitu ya, kira-kira itu sekitar 58% ya, terjadi pencegahan ya, mengurangi pasien tertular flu. Jadi orang-orang yang menggunakan echinacea itu mengalami penurunan jumlah terkena flu dalam 1 tahun, ya. Dalam 1 tahun dia mengalami penurunan. Sekitar kemungkinan pasien tertular flu berkurang hingga 58%. Artinya kemungkinan dia terkena flu hanya tinggal 42%. Jadi kita tidak bisa menghilangkan sama sekali, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dibandingkan dengan pasien yang hanya menggunakan vitamin C. Ya, vitamin C ternyata yang menggunakan vitamin C itu hanya berkurang 40%. Artinya dia akan terkena flu kemungkinannya adalah 60%. Jadi lebih banyak kemungkinan dia terkena flu-nya daripada menggunakan echinacea. Terus bagaimana dengan kemungkinan atau berapa lama terjadinya flu jika kita menggunakan echinacea saat terjadinya flu? Nah, ini juga terjadi penurunan. Jadi misal tadinya 7 hari, maka sekarang tinggal 4 hari saat menggunakan echinacea. Itu ada penurunan durasi terjadinya flu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, dalam penelitian ini berapa dosis yang digunakan gitu ya? Nah, dosis normal yang digunakan adalah 900 mg dalam 1 hari terbagi menjadi 3 kali minum. Artinya 1 kali minum itu ada sekitar 300 mg. Ya, 3 kali sehari loh ya. Bukan 1 kali sehari. Jadi 3 kali sehari, sekali minum 300 mg. Gitu. Nah, sediaan yang ada di Indonesia itu rata-rata 250 mg. Berefek tidak ya? Karena kurang dosisnya. Saya rasa tetap berefek karena di Indonesia kadang-kadang ditambahin dengan beberapa ekstrak begitu, ataupun ada juga yang ditambahkan dengan zinc, gitu ya. Jadi ada yang ditambahkan dengan zinc, ya. Jadi saya rasa ini tetap berefek, yang memberikan efek terhadap peningkatan imunitas. Tapi seberapa efeknya kita tidak tahu karena memang ini labelnya hanya suplemen makanan gitu ya. Suplemen makanan. Jadi tidak ada bukti secara nyata diuji pada manusia di Indonesia. Nah, tapi memang benar-benar terbukti. Artinya ini rekomendasikan sih untuk mengurangi atau meningkatkan daya tahan tubuh. Bagaimana kapan minumnya? Minumnya saat kita sudah mulai merasa sakit atau merasa imunitas kita turun. Kemudian kapan lagi? Pada saat terkena flu ya, langsung diminum ya 3 kali sehari ya. Dengan dosis sekian, 1 tablet ya, 1 tablet 3 kali sehari. Itu yang paling benar menurut penelitian ini. Nah, kemudian kenapa gitu ya? Kok statusnya itu hanya suplemen makanan di Indonesia gitu ya? Kenapa hanya statusnya suplemen makanan? Yang pertama jelas ini karena ya tidak jauh lagi dari bisnis, bahwa jika statusnya ditingkatkan misalnya menjadi obat herbal terstandar, maka perusahaan harus melakukan uji preklinik ya. Apalagi dilakukan sampai fitofarmaka karena harus diuji klinis. Artinya cukup lama, cukup banyak dana yang dihabiskan gitu untuk melakukan uji. Sedangkan sebenarnya ini sudah diuji di Eropa, di Amerika, dan kalau di Eropa yang saya tahu, status dari echinacea ini adalah fitofarmaka ya. Jadi sudah diberlabel fitofarmaka kalau di Eropa. Sehingga cukup dengan teknik marketing gitu ya, kemudian dirasakan langsung oleh manusia atau masyarakat. Saya rasa perusahaan agak malas untuk meningkatkan
untuk meningkatkan statusnya dari suplemen makanan menjadi fitofarmaka karena cukup besar. Ya, label besar yang dikatakan orang pintar itu saja, dia cukup lama kemudian baru meningkatkan kepada obat herbal terstandar. Lama sekali. Karena dia belum menemukan benefitnya, terus pada suatu saat dia menemukan bahwa meningkatkan obat herbal terstandar, benefitnya akan bertambah, baru dia melakukan penelitian, mengajukan menjadi obat herbal terstandar. Seperti itu ya, namanya juga bisnis begitu ya. Nah, kemudian mungkin saja ya suatu saat Echinacea yang ada di Indonesia dijadikan fitofarmaka. Artinya kalau mau melakukan menjadi fitofarmaka harus mengikuti protokol yang ada di Indonesia untuk kemudian menjadi fitofarmaka. Ya. Nah, oke, berarti kan sudah terbukti ya bahwa yang pertama menurut penelitian Echinacea ini diambil dari akar, kemudian dia memang berefek kepada orang-orang yang mengalami gejala flu, ya, kemudian sehingga mengurangi intensitas terjadinya flu secara kuantitatif, ya. Kemudian dia juga mengurangi jumlah terjadinya flu, maksudnya jumlah hari terjadinya flu, tadinya 7 hari misalnya, kemudian hanya tinggal 4 hari. Artinya dia terbukti dengan dosis yang tadi itu ya 3 kali sehari, ya. Tapi ini tidak boleh diminum terus-terusan ya. Sebenarnya kalau sudah sembuh ya sudah gitu ya, jangan terus setiap hari gitu kan ya, seperti itu. Karena permasalahan keempat ini akan sulit dijawab ya. Harganya cukup mahal. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang pernah beli, harganya cukup mahal. Satu biji atau satu tablet itu sekitar 5.000 sampai 10.000, tergantung merek, tergantung varian gitu ya. 5 sampai 10.000. Bisa dibayangkan kalau kita minum tadi ya, kalau 4 hari berarti butuh 4 kali 3 12 tablet. 12 kali kan 10.000, 120.000 gitu ya. Cukup mahal, apalagi dalam situasi yang seperti ini gitu ya, cukup mahal gitu ya. Atau kemudian untuk pencegahan ya, udah merasa imunitas turun 5 hari, wah 15 150.000 ya, cukup mahal gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya ada yang mampu membeli, ya silakan saja mampu membeli. Kalau misalnya ada yang merasa berat sekali begitu dan rasanya kok nggak signifikan, misalnya ada yang mengatakan bahwa wah 7 hari menjadi 4 hari, nggak apa-apa lah, 3 hari biasalah, nggak apa-apa daripada saya kurang ini, tapi ya gitu. Nah, sehingga mungkin saja ada alternatif yang lain untuk meningkatkan imunitas. Nah, ini sebenarnya ada tanamannya di Indonesia dan banyak sekali. Biasa dari waktu kecil mungkin kita gunakan untuk mainan gitu ya. Ya, tapi nanti akan saya jelaskan di video saya selanjutnya agar bisa lebih lengkap dan tidak terlalu lama setiap video yang saya tayangkan. Jadi nantikan video saya yang selanjutnya. Tetap sehat, tetap bahagia teman-teman semua. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari segala mahara bahaya dan penyakit terutama virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.